Bisa tahu kegiatan satpam atau mama? Ya jelas satpam dong, soalnya belakangan ini dia emang agak mencurigakan sih. Loh, Dek, kamu kenapa? Bukannya tadi kakak udah suruh kamu ke sekolah bareng Pak Satpam? Aku gak mau lagi ke sekolah bareng Pak Satpam, Kak. Aku mau di rumah aja. Jangan nangis, nanti kakak yang dimarahin sama mama. Jelasin ke kakak emangnya ada apa? Pak Satpam jahat. Jahat? Dia ninggalin kamu atau dia mukul kamu? Aku gak bisa bilang, Kak, karena kata Pak Satpam jangan bilang siapa-siapa. Oh, ya udah kalau kamu nggak mau bilang karena kakak bisa telusurin sendiri. Aku mohon bantuan kakak usut sampai tuntas ya. Mah, hari ini aku izin gak sekolah. Hah? Enggak. Kamu harus sekolah sekarang juga. Loh, Mah, bukannya habis antar adik Pak Satpam harusnya langsung pulang ya? Soalnya kan hari ini dia cuti. Dia kan emang udah pulang dari tadi. Tapi dia lagi makan di rumah kita, Mah. Iya, kebetulan tadi Mama udah kasih dia nasi goreng ikan asin. Oh, memangnya Mama gak ada ngelihat Pak Satpam itu agak mencurigakan ya, Mah? Mama gak curiga sih, malah Mama percaya banget sama dia. Oke, BTW Mama pegang apa tuh? Oh, ini asupan Mama tiap hari dikasih sama Pak Satpam. Hah? Jangan-jangan itu cara Pak Satpam mempengaruhi Mama dengan cara kasih ramuan dan menghipnotis Mama kan? Cepat ke sekolah, kalau telat Mama akan hukum kamu. Iya, Mah. Karena Mama nggak izinin gue, jadi gue terpaksa kabur sendiri deh tanpa ketahuan. Loh, Dek, kamu mau kemana? Aku ada urusan, Kak. Nggak boleh. Kasih tahu kakak dulu kamu mau ngapain karena kakak tuh was-was. Aku mau ke restoran yang ada di depan rumah kita, Kak, di depan komplek. Biasalah anak muda suka nongki-nongki. Hah, Vel, kenapa hari ini lo gak masuk sekolah? Gue kan jadinya ikutan bolos. Kalau gitu mending lo bantuin gue, Kay. Kenapa lagi? Hah, pasti mau minta gue buat ngerjain tugas lo kan? Bukan, tapi gue ngerasa Pak Satpam ini mau jahat sama adik gue. Soalnya dia ngikutin adik gue. Yang bener aja loh, Pak Satpam itu kan udah tua banget sedangkan adik lo masih kecil. Pikiran kita sama kan? Mereka kemana ya? Hah, ngobrol sama adek. Feli, kasihan banget sih lo gagal jadi kakak. Maksudnya apa sih? Adek lo tuh nakal banget. Wajar gak sih, namanya juga anak kecil. Ternyata lo masih belum nangkap apa maksud gue. Kalau gitu lo lihat sendiri aja di dalam kantong celananya. Kantong? Lo bisa tahu sejauh ini dari mana sih, Ti? Gue sih tahu dari satpam lo. Tuh kan bener apa kata gue, kalau pas satpam itu orangnya nggak beres, dia jahat. Emangnya dia ngelakuin apa? Cari tahu sendiri, jawabannya ada di dalam kantong adek lo. Apa susahnya sih tinggal ngasih tahu doang? Oh, pas satpam udah mau pulang ke rumah, berarti adek gue aman kan? Well, kenapa lo tenang banget? Adek lo kan? Udahlah, nggak perlu diselidiki lagi karena dia udah pulang ke rumah. Tapi tadi gue lihat adek lo bareng sama Pak Satpam. Hah? Buat apa adek gue ke rumahnya Pak Satpam? Lo tahu rumahnya kan? Kalau gitu kita harus datang ke sana. Gue bakal bantuin lo. Kalau perlu kita lapor ke polisi deh. Kayaknya nggak perlu khawatir deh, soalnya sekarang Pak Satpam mampir ke apotek, pasti adek gue cedera ini. Ya ampun, lo berpikir positif thinking banget sih, Vel. Kalau gitu gue nggak tanggung jawab ya kalau terjadi apa-apa sama adek lo. Iya. Hah, sekarang Pak Satpam udah sampai di rumah, jangan-jangan dia bawa adek gue juga lagi. Nah, adek kamu hilang. Masa, Mah? Hah, Pak Satpam menculik nih? Apa maksud kamu? Pak Satpam itu kan tugasnya ngelindungin kita, bukannya malah ngeculik adek. Tapi beneran, Mah, aku punya kekuatannya. Kalau gitu, aku harus cari celananya adek kan, siapa tahu ada di sini. Nah, ini Mah. Loh, biasanya kan adek selalu pakai celana itu, kok tumben ya hari ini dia nggak pakai celana yang itu? Kata temen aku jawabannya ada di dalam kantong celana ini, Mah. Kalau gitu kita harus lihat sama-sama kan? Oke, udah siap? Bismillah. Gue bisa ngeliat klan orang. Ya udah, kamu coba dulu kekuatannya ke Mama, karena Mama curiga kekuatannya tuh palsu. Mama suzon mulu sama aku, klan Mama manusia. Oke, berarti kekuatan kamu bener. Sekarang aku mau lihat punya aku dulu, Mah. Udahlah, ngapain juga? Klan kamu tuh udah pasti sama kayak Mama, karena kita keluarga. Tapi kalau aku punya kekuatan, apa salahnya dicoba? Kalau keseringan pakai, kekuatan kamu itu bisa hilang. Apa-apaan? Nih, yang penting sekarang kamu pakai tas buat menandakan kalau kamu tuh dari klan manusia. Ya udah deh, ini kayak tas pasar dah. Vel, jangan sampai lo dapet klan iblis laba-laba ya. Emang kenapa? Yang dapat klan iblis laba-laba itu sengsara banget karena mereka harus metong. Manusia sama iblis laba-laba udah jelas beda lah derajatnya. Itu yang diajarin sama nyokap gue. Tapi bentuknya berupa siluman laba-laba. Kenapa lo khawatir banget sih? Jangan-jangan klan lo lagi. Klan gue adalah kelinci, makanya gue lemah lembut. Oh, jadi klan menentukan sifat kita juga? Iyalah, ngajarin nilai kehidupan juga. Tapi aneh karena punya gue belum muncul. Maka dari itu gue panik banget karena di sekolah ini cuma lo yang belum. Waduh, gue juga panik. Gimana? Daripada kita makin panik, mending kita nonton aja di iQIYI. Judulnya Sword and Beloved. Ceritanya tentang pembasmi iblis yang jatuh cinta sama siluman laba-laba lembut yang seharusnya dia dimusnahin. Kisah tentang pengorbanan, cinta, dan perjuangan buat ngelawan sistem yang misahin dunia mereka. Kok gue kayak kenal? Mana lihat? Tuan Muda Fukui, terima kasih sudah menolong. Aku pasti akan membalas budi. Aku cuma tidak mau kau diinjak sampai mati. Kau berusaha hidup karena ada yang ingin kau lindungi. Aku cuma mau mengabulkannya. Apa rencanamu selanjutnya? Ini kan
kan kayak yang lagi kita alamin sekarang, sama-sama ada iblis laba-labanya. Sistem yang ngebuat kita terbagi menjadi beberapa klan. Sekarang gue harus cari tahu siapa yang mengendalikan sistem. Gue nggak ikut-ikut deh, mending gue lanjutin nonton soalnya ada dubbing bahasa Indonesianya juga. Kalau semua ini udah selesai, kita juga harus lanjutin drama seru yang satunya, Whisper of Fate di IC juga. Hari ini kita razia klan ya, jadi yang mendapat klan iblis laba-laba siap-siap aja. Tapi punya saya, kamu tenang aja Feli, yang dapat klan manusia tolong angkat tangan ya. Saya bu, saya klan manusia yang paling aman kan? Saya juga, kenapa lo nggak ngaku Fel? Lo kan juga klan manusia. Tahu dari mana? Gue kan belum ngomong apa-apa. Ya ampun, lo kan bawa tas ini yang menandakan lo klan manusia. Astaga, ternyata mama ngelindungin gue. Mama bener-bener berjasa. Tapi tas ini kayaknya punya mama deh. Ada satu orang yang hilang. Keisha nggak ada bu. Padahal tadi baru aja ngobrol sama saya. Keisha kan kelinci, jadi dia harus hidup di bawah tanah dan mengasingkan diri dari kita. Astaga bestie gue. Tiara Della, sekarang lanjutkan rencana yang tadi kita susun. Rencana apa maksudnya? Tasya, kenapa lo pucat banget? Klan lo iblis laba-laba. Ya ampun, gue gak akan biarin lo metong. Soalnya lo udah baik banget sama gue selama ini. Tolong, aku belum makan seharian karena aku takut keluar dari sini. Kebetulan gue ada biskuit nih, lo makan aja. Terus gimana cara gue nolong lo? Yang bisa nolong aku adalah klan dari manusia plus karena dia berbeda daripada yang lain. Gue yang bisa nyelamatin lo. Kalau ada tanda plus, harusnya gue lebih unggul daripada yang lain kan? Caranya, kamu harus bawa aku kabur dari sini. Kepada klan manusia plus, kalian harus menghabisi klan iblis laba-laba sekarang juga. Lo tenang aja, gue bakal cari transport. Tunggu di sini. Tapi, Tasya, gue udah nemu limosin. Lo di mana? Ayo kita lo pegang kepala, gue pegang kaki. Terus kita apain, Ti? Kita habisi di hutan supaya nggak ketahuan. Wah, dengan cara ini kita tuh pasti disanjung sama sistem. Kita bisa jadi pemimpin. Anjir, keinjak. Lo nggak boleh ikutan. Perintah ini cuma boleh gue yang laksanain. Tolong! Tasya, berhenti nggak sekarang juga? Atau bisa tahu makanan favorit orang atau minuman favorit orang? Menurut mama, aku harus pilih yang mana nih, Ma? Bingung banget. Pilih makanan favorit aja, terus kamu liatin makanan favoritnya Pak Satpam ya. Hah? Makanan favoritnya Pak Satpam? Emangnya buat apa, Ma? Mama naksir sama Pak Satpam. Kalau Mama tahu makanan favoritnya kan Mama bisa PDKT sama beliau. Jadi kamu bantuin Mama ya, please. Ya Allah, masa aku jadi mak comblang sih? Ayolah, Nak. Soalnya Mama suka banget sama dia. Iya udah deh, sekarang aku pilih dulu nih buat tahu makanan favoritnya seseorang. Kamu uji dulu deh ke Mama, siapa tahu salah. Aduh, tanpa ngeliat pakai kekuatan aku juga tahu kalau Mama tuh sukanya kelelawar geprek. Tuh kan bener, berarti sekarang kamu udah siap buat lihat punya orang di dunia luar. Iya dong. Lo lagi nyariin siapa, Vel? Gue lihat dari tadi lo lama banget di sini. Nyariin Pak Satpam, soalnya gue perlu ngelakuin sesuatu ke dia. Alah, Pak Satpam mah nggak masuk ke sekolah hari ini, tapi nggak ada yang tahu kenapa. Hah? Tumben banget, berarti nggak ada yang jaga sekolah dong. Kalau alamat beliau lo tahu nggak di mana? Tahu, tapi sebelum itu lo harus kasih gue sogokan. Hah? Sogokan? Apa ya? Kalau gitu gue bakal kasih lo bekal gue aja nih. Jadi ini adalah mie laut pedas by Rosa Meldianti yang viral itu loh. Aku beli level pedasnya yang gemes. Dia baunya agak amis tapi pas dimakan aman banget kok. Terus ini ikan tunanya juga empuk. Akhirnya aku bisa cobain makanan viral ini. Terus gak ketinggalan juga nih cumi laut pedasnya yang gede-gede. Pokoknya puas banget deh apalagi dimakan bareng pakai nasi yang panas. Nah kalau kalian mau beli sekarang itu bisa pakai toko Orange. Cari aja ikan laut pedas 29. Ayo yang di luar Jakarta udah bisa cobain tanpa just tip loh. Cumi laut pedasnya aku pesen yang pedas biasa aja, tapi ini bener-bener pedas banget. Lihat aja nih bibir aku jadi tebal. Dan itu masih ada level yang lebih pedas lo harus cobain sih. Ya ampun, gue doyan banget sama pedas. Lo emang best sih, Vel. Sekarang mana alamatnya? Nih, gue kasih. Nah, gitu dong. Feli, ini saya punya biskuit coklat buat kamu aja deh. Loh, kok tumben baik banget sih, Bu? Bukan baik hati sih, lebih tepatnya saya nggak suka sama biskuit coklat ini. Jadi saya bakal kasih kamu aja. Hah? Emangnya Bu Guru suka makanan apa sih? Oh alah, ternyata Ibu suka biskuit yang vanila. Ya udah kalau gitu biskuit coklat ini buat saya. Wih, keren banget kamu bisa tahu makanan favorit saya. Itu semua karena saya punya kekuatan spesial, Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ini kan bukan waktunya pulang sekolah. Kok kamu udah mau pergi aja sih? Saya mau ke rumahnya Pak Satpam, Bu. Nggak ada yang tahu kenapa dia nggak masuk hari ini. Iya juga sih, saya nggak perlu bayar orang lagi kan buat pergi ke sana. Ya udah, boleh. Iya Bu, saya janji saya nggak bakal lama. Dan saya bakal bawa Pak Satpam lagi ke sekolah ini buat jaga sekolah. Bagus, jangan biarkan sekolah rugi menggaji Pak Satpam. Aduh, rumahnya yang mana ya? Mana bentukan rumahnya sama semua lagi bikin gue bingung. Rumahnya yang itu, Vel, yang ada di ujung jalan. Astaga, Ti, lo ngapain ngikutin gue? Jangan-jangan lo stalker ya?
Karena gue denger lo mau ke rumahnya Pak Satpam, jadi gue ikutin deh. Soalnya kan rumahnya Pak Satpam itu terpencil. Dan kebetulan gue tahu, jadi gue mau bantuin lo. Oh, ternyata niat lo baik ya. Maafin gue ya karena gue udah berburuk sangka. Makasih karena udah mau bantuin gue. Tapi gue minta bayaran. Bayaran? Ya udah, gue bakal traktir lo deh. Traktir lo makan. Tapi makan apa ya? Oh, ikan asin. Wah, lo tahu aja kalau gue suka ikan asin. Nanti beliin di warung nyokap gue ya. Harganya 100 juta. Buset! Iya deh, tapi temenin gue dulu ya ke rumahnya Pak Satpam. Ya udah, demi 100 juta. Permisi. Loh, kok nggak ada orangnya sih, Ti? Gue juga nggak tahu. Mungkin Pak Satpam lagi nggak ada di rumah. Lagian lo ngapain sih nyariin dia banget? Nyokap gue tuh suka sama satpam ini, jadi gue harus tahu makanan favoritnya supaya nyokap gue bisa PDKT. Ya ampun, nyokap lo lagi pubertas kedua tuh kayaknya. Gue juga nggak tahu, tapi sekarang gue murni mau bantuin nyokap gue. Hei kalian, ngapain di sini? Bukannya sekolah malah keliaran. Bapak. Ih, kok makanan favoritnya nggak muncul-muncul? Bapak, karena kita udah sampai, jadi kasih kita sesuatu lah. Kebetulan saya baru mau makan. Kalau gitu kalian boleh join. Tunggu, makanan favorit Bapak apa? Saya nggak bisa lihat soalnya kekuatan saya nggak berlaku di Bapak. Kalau kamu mau tahu makanan favorit saya, mending kamu ikut makan bareng. Makan bareng ya? Ya udah, saya bakal ikut juga, tapi saya nggak banyak makannya. Kalau gitu silakan masuk. Gile, keren juga nih rumah Bapak. Ti mahal ya Ica. Feli. Kayaknya Pak Satpam punya kerjaan lain selain jadi satpam di sekolah. Beliau kan emang multifungsi, maksudnya multitasking. Sekarang hidangan udah ada di depan mata kalian, jadi tunggu apa lagi? Wow. Dengan ngebuka tudung saji ini, gue jadi bisa tahu makanan favoritnya Pak Satpam kan? Iya Pak, saya nggak sabar banget buat makan. 3, 2, 1.